Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mau membahas tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah teknologi budidaya tanaman di lahan suboptimal. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri yang berjudul tentang retor biomasa dan metode persiapan biochar. Biomasa merupakan salah satu sumber daya fosil non-tradisional paling potensial yang diakui oleh dunia dan telah menjadi arah utama pengembangan dan pemanfaatan pembangunan berkelanjutan energi karena karakteristiknya yang terbarukan. Um, Penemuan ini berkaitan dengan bidang pemanfaatan energi biomasa yang komprehensif dan mengungkapkan retor biomasa dan metode untuk menyiapkan biochar di mana retor biomasa terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama adalah sistem karbonisasi biomasa yang terdiri dari sistem pembuatan biomasa, sistem pengumpulan gas karbonisasi, dan sistem pelepasan biochar. Um, Sistem pelepasan biochar dilengkapi dengan perangkat pelembab pertama, penyemprotan media pelembab, dan biochar didinginkan dan secara bersamaan bereaksi dengan biochar untuk menghasilkan gas air. Penemuan ini mengungkapkan reaktor biomasa yang dapat mewujudkan peralatan reaktor biomasa pemanasan eksternal yang efisien dengan fungsi pemberian makan yang terputus-putus. Reaktor berkelanjutan dan pelepasan blok biomasa secara terus-menerus. Reaktor biomasa ini terdiri dari secara umum sistem pengisian biomasa, sistem pengumpulan gas destilasi kering, dan sistem pembuangan biochar. Saya kira itu yang saya sampaikan pada materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh saudari saya Gusmang. Tidak bagus Komang Sukarya Wiesta. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, materi yang saya berikan, yang saya sampaikan itu yang berjudul metode dan alat penghasil biochar. Adanya peningkatan minat pada bahan bakar yang berasal dari biomasa, seperti kehutanan, hasil pertanian, ataupun limbah. Ada berbagai macam teknologi untuk mengubah biomasa menjadi bahan bakar, seperti pembakaran langsung, fermentasi, pirolisis, dan sejenisnya. Selanjutnya, pirolisis adalah jenis dekomposisi termal, di mana suatu zat dipanaskan tanpa adanya oksigen, ataupun di dalam kondisi oksigen terbatas. Pirolisis dapat disebut cepat atau lambatnya tergantung pada laju pemanasan dan waktu tinggal biomasa. Dalam kasus biomasa kering, pirolisis dapat menghasilkan dekomposisi menjadi 3 produk utama: biochar, biooil, dan syngas. Pengembangan teknologi yang mungkin konvensional pirolitik dari biomasa bernilai rendah menjadi bahan bakar nabati berenergi lebih tinggi dan produknya sangat diharapkan. Secara khusus, sangat menarik untuk menyediakan teknologi untuk produksi, optimalisasi, dan pengiriman bahan bakar nabati, terutama biochar, untuk digunakan di berbagai bidang pertanian, kehutanan. Meskipun sistem pirolisis diketahui, sampai saat ini banyak telah menemui kesuksesan komersial yang terbatas. Berdasarkan faktor dapat mempengaruhi kegunaan sistem tersebut, termasuk ketersediaan, kadar air, dan biaya untuk mengangkut bahan bakunya. Sistem yang sekarang ini dapat berupa modul yang terdiri dari modul reaktor dan modul manajemen gas chain.
seperti yang digunakan di istilah biomasa mengacu pada bahan yang berasal dari bahan organik atau non-fosil, termasuk bahan tumbuhan seperti bahan lignoselulosa dan bahan hewani seperti limbah. Bahan ini cocok untuk diubah menjadi bahan bakar nabati. Istilah pirolisis mengacu pada komposisi termal di mana suatu zat dipanaskan tanpa adanya oksigen dalam jumlah besar. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, itulah materi keduanya. Yang materi selanjutnya akan dibawakan oleh Musdalifah Gasing. Di sini saya akan membawakan materi tentang clean record biochar. Sistem dan metode untuk clean record biochar diungkapkan di sini. Metode pembuatan biochar meliputi penempatan massa biolimbah dalam ruang rekor berbentuk silinder. Ruang rekor memanjang keluar pada ujung pertama dan ujung kedua dari kotak api. Dipicu dengan menyalakan limbah biomasa, sistem dievakuasi melalui satu atau lebih lubang yang ditentukan oleh ruang rekor silinder, sehingga syngas didorong keluar dari biomasa dan keluar dari ruang rekor untuk dikonsumsi oleh api di kotak api. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya sedikit tentang clean record biochar. Terima kasih. Selanjutnya, materi keempat akan dibawakan oleh Ega Sagita. Nah, di sini saya akan membahas materi selanjutnya tentang biochar sebagai pembawa mikroba. Penemuan ini berkaitan dengan sistem pengiriman mikroba di mana biochar bertindak sebagai pembawa mikroba. Sistem pengiriman mikroba yang terdiri dari biochar berpori-pori dan mikroba tertinggi di permukaan atau di pori-pori biochar, di mana mikroba diinokulasi ke dalam pori-pori biochar menggunakan bantuan mekanis kimiawi atau biologis untuk memindahkan mikroba baik ke dalam pori-pori biochar atau ke permukaan biochar. Baik, metode penghantaran mikroba ke suatu lingkungan yaitu metode yang terdiri dari penggabungan biochar dan mikroba di lingkungan, di mana biochar telah diolah agar memiliki yang sesuai dengan mikroba di lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, saya persilakan kepada Saudara Ufal untuk membawakan materi yang kelima. Iya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan materi. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu proses pembuatan biochar dengan limbah biomasa dari lahan pertanian digunakan kembali dan zat aktif yang mengandung gugus aktif dalam karbonasi biomasa sehingga reaksi samping dapat ditekan dan untuk bekerjasama dengan katalis untuk mempengaruhi pemadatan dan karbonasi pada biomasa sehingga meningkatkan laju konversi biochar. Proses karbonasi menjadi bersih dan ramah lingkungan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu penyiapan bahan, kemudian
memasukkan biomasa yang sudah dihancurkan ke dalam bejana reaksi, melakukan konversasi karbonasi dengan pemanasan bejana reaktor, dan mengisi bahan aktif ketika suhu dan tekanan tertentu tercapai. Zat aktif yang mewakili 1-5% massa biomasa dan mengandung gugus aktif, dan katalis yang mewakili dari 1-10% massa biomasa dalam bejana reaksi untuk mempengaruhi pemadatan dan karbonasi pada biomasa kurang dari suhu. Setelah konversi berkarbonasi, pendinginan suhu ke bawah 40 derajat Celcius untuk mendapatkan biokar. Katalis juga dapat ditambahkan terlebih dahulu zat aktif kemudian. Ya, itu saja yang mungkin itu yang bisa kita paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Itulah hasil pemaparan materi dan diskusi dari kelompok kami. Sekiranya bisa diterima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.